Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan tugas sejarah tentang pemberangusan pers. Dan di sini di sebelah kiri saya ada rekan saya yang bernama Zakiar dan Al-Latif. dan di sebelah kanan saya yang bernama Putri Padilla Sunengsi. Saya akan mewawancarai tentang pemberangusan pers. Apakah Bapak bersedia? Enggak, insya Allah bersedia. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan secara singkat tentang pemberangusan pers. Pemberangusan pers adalah karangan media massa di mana pada masa Orde Baru, berita yang merekam jelas harus melalui sensor pemerintah. Apabila terdapat hal yang membahayakan pemerintah, maka itu bisa dicabut. Untuk lebih detailnya, mari kita tanyakan langsung kepada narasumber. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pemberangusan pers itu ada beberapa kali terjadi di Indonesia. Dari awal kali negara kita merdeka saja di tahun 1946 itu pernah terjadi. Hal ini dikarenakan banyaknya informasi-informasi yang tidak selalu bisa dipertanggungjawabkan dan sifatnya memecah belah. Gitu. Lalu terjadi juga pemberangusan yang dilakukan di masa Orde Baru. Banyak informasi-informasi pada saat itu yang sifatnya mengandung sara, memecah belah juga. Informasi-informasi yang mengandung gitu. Sehingga pada saat itu pemerintah melakukan tindakan tegas untuk menyortir informasi-informasi yang dikeluarkan oleh pers supaya tidak mengandung sara dan unsur. Demikian, bagaimana, ada yang lain? Dari pemberangusan itu, apa yang menyebabkan pemberangusan pers itu pada zaman masa Orde Baru? Iya, tadi sempat disinggung bahwa di zaman itu, saat itu banyak informasi-informasi yang terkesan akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia. Informasi-informasi yang mengandung unsur sara, gitu. Misalkan menjelek-jelekan budaya, terus juga menjelek-jelekan agama yang ada di Indonesia. Terus juga ada beberapa informasi dalam pers yang mengandung tentang. Ada lagi yang lainnya, silakan. Apa tujuan dari pemberangusan pers? Supaya informasi yang menyampai ke masyarakat itu bisa tersaring dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Masyarakat Indonesia tidak segampang itu mendapatkan informasi-informasi yang salah. Gitu. Jadi pemerintah Indonesia berusaha supaya cara pola berpikir rakyatnya itu lebih pintar, lebih bijak dalam menerima informasi yang ada dari pers. Apa dampak positif pemberangusan pers? Dampak positifnya adalah informasi-informasi yang tersebar di rakyat Indonesia adalah informasi-informasi yang benar, informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, informasi-informasi yang tidak memecah belah, gitu ya. Silakan yang lain. Dan apa dampaknya, dampak negatif pemberangusan pers, serta siapa dalam tersebut? Siapa dalam pemberangusan pers? Ya, dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya sebetulnya minim, kecil, karena pemberangusan ini kan dilakukan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah untuk hal yang positif, supaya informasi-informasi yang tersebar di masyarakat itu adalah informasi-informasi yang benar, bukan asal informasi dari pers. Gitu. Disaring dulu, disortir dulu oleh pemerintah
kira-kira informasi ini nggak benar, maka pemerintah punya hak untuk memblok atau melarang informasi ini tersebar ke masyarakat. Itu dampaknya ya. Dalangnya ya pemerintah, karena yang mengeluarkannya itu adalah pemerintah, ini kebijakan pemerintah untuk hal yang positif. Gitu. Cukup? Ya. Jadi kalau Bapak simpulkan dari beberapa pertanyaan tadi, untuk pembatasan informasi yang ada di Indonesia itu, yang pertama yang mengeluarkan kebijakan adalah pemerintah. Tujuannya adalah untuk hal yang positif, menyaring informasi-informasi yang bisa menjadikan kesalahpahaman atau menjadikan perpecahan di masyarakat Indonesia, gitu ya. Cukup?